Ini pohon kurma. Ini pagar ada binahongnya. Nah, ini binahong ini. Binahong ini banyak dan kaya sekali manfaatnya. Pohon binahong ya. Bisa sebagai dimakan langsung, lalapan sama nasi ya, dicampur masak mie juga, Indomie ya bisa ini, atau dikeringkan dijadikan kapsul. Banyak orang jual kapsul binahong dan manfaatnya banyak. Jadi Anda bisa membudidayakan, cukup di stek saja, di stek, dipotong, taruh lagi di ini. Nah, apalagi yang ujung-ujungnya begini, ini nanti makin banyak, nanti naik juga ini ke rumah. Biasanya ada umbinya juga pada nempel sini. Ini habis hampir tiap hari buat dipetik buat makan. Jadi inilah binahong. Kita bisa membudidayakan di rumah masing-masing, di pot, bawahnya di pot, nanti merambat di pagar, merambat di rumah-rumah kita, di pohon-pohon juga merambat. Banyak sekali manfaatnya ya, untuk berbagai macam penyakit, pengobatan, pencegahan, dan enak juga dimakan seperti biasa juga enak. Manfaat binahong banyak ya. Salah satunya untuk menormalkan gula darah, menormalkan kolesterol, menormalkan tensi darah. Yang jelas dimakannya juga enak. Jadi kalau dimakan itu ada sedikit berlendir, bukan berlendir ya, kayak basah licin gitu ya. Makanya enak kalau dicampur rebus Indomie, itu enak juga. Inilah binahong. Bisa ditanam di rumah Anda dengan space tanah yang sedikit, bisa dipot, karena ini bisa merambat kemana-mana. Nah, ini kalau didekatkan begini nih. Nah, binahong. Ini ada bunganya juga, bunganya begini. Ini kalau mau ditanam cukup dipotong saja. Apalagi yang udah ada akar-akarnya ini dipotong, cepat ini numbuhnya. Cepat tumbuh dan berkembang, dan yang pasti bermanfaat ya. Kenapa binahong banyak manfaatnya untuk kita? Karena ada kandungan flavonoid ya, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, antivirus, dan bersifat antioksidan. Nah, ini manfaat sekali nih bagi teman-teman yang sekarang sedang di rumah saja ya, yang sedang sakit kena virus yang sedang viral itu. Ini binahong juga salah satu kandungannya flavonoid, antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Juga di dalam binahong ini ada saponin, zat yang membuat sabun memiliki busa serta bersifat antibakteri, makanya agak licin ya. Tapi enak nih kalau dicampur dengan makanan lain, itu juga enak. Jadi pakai lalap juga enak. Kandungan lainnya adalah alkaloid ya. Zat ini dapat membunuh kuman, bakteri, sehingga bersifat antimikroba. Kemudian ada terpenoid. Terpenoid ini adalah senyawa aromatik yang menimbulkan wangi harum dan menyenangkan. Jadi ada aroma terapinya nih, jadi tenang, enak lah gitu. Tapi tidak memabukkan. Kemudian minyak
atsiri, senyawa yang mudah menguap dan bersifat antimikroba. Berikutnya ada kandungan tanin, senyawa yang banyak digunakan pada produk-produk kosmetik untuk membuat kulit menjadi awet muda. Jadi binahong ini bisa buat pengobatan berbagai macam penyakit, bisa buat kulit menjadi awet muda. Banyak ternyata binahong ini manfaatnya. Jadi Anda yang di rumah ada lahan sempit atau lahan, apalagi lahan yang banyak, coba nanam binahong ini ya. Di pagar juga bisa gitu ya. Karena mudah hidupnya juga mudah. Manfaat-manfaat yang bisa disembuhkan atau ditangani oleh binahong ini, pertama mengurangi gejala anemia ya kurang darah, yang sering lemes, sering pusing, sering ngantuk, tubuh mudah capek, nyeri dada, telapak tangan atau kaki rasa dingin. Jadi konsumsi saja binahong ya. Untuk kondisi-kondisi ini insya Allah bisa digunakan. Kemudian mengatasi hemoroid ya, di mana pena atau pembuluh darah di bagian anus membengkak dan meradang. Meskipun tidak dapat menyembuhkan, namun minum air rebusan daun binahong ini sebanyak 3 kali sehari dapat meringankan penyakit ini. Jadi hemoroid ini ya, mengatasi. Kemudian mengendalikan asam lambung. Teman-teman yang punya penyakit asam lambung, bentar-bentar mual, bentar-bentar ya, mah dan lain-lain, karena kebanyakan makanan yang pedas, berlemak, maka asam lambungnya naik. Nah, bisa ketika dibiarkan kan ini berbahaya. Coba konsumsi binahong ya. Kemudian ini juga bisa mengatasi luka bakar ya, luka bakar ringan ya. Jadi ada yang luka bakar ringan ya, cukup kasih binahong ini ditempelin ya, dikunyah dulu, ditempelin boleh, dikompres lah dengan binahong. Kemudian yang punya asam urat nih, asam urat menaun, apalagi baru, cepat-cepat tangani ini dengan binahong. Yang pernapasannya tidak normal, yang ya kembali yang ngos-ngosan dan lain-lain akibat sedang flu, asma, bronkitis, rebus ini 10 lembar ya. Rebus 10 lembar, insya Allah menangani penyakit-penyakit seperti flu dan melegakan pernapasan ini, binahong ya. Kemudian cancer ya, insya Allah bisa ditangani dengan mengkonsumsi daun binahong ini. Tadi sudah ini untuk wajah, kulit menjadi lebih muda lagi, anti jerawat, mengencangkan kulit sehingga lebih muda, singset ya. Kemudian rambutnya juga menjadi lebih indah dengan selalu mengkonsumsi binahong ini. Jadi bisa diseduh dengan air hangat atau digodok sebentar ya. Kemudian airnya diminum, cukup 5 sampai maksimal 7 lembar. Sebenarnya kalau untuk ukuran kecil ya 3 lembar saja sudah cukup. Ada yang tadi buat kompres, ada yang dimakan langsung, lebih bagus sebenarnya dimakan langsung juga. Kemudian
Sekarang banyak yang bikin kapsulnya, ya. Berarti dikeringkan, dibikin teh juga ada. Jadi kalau memang Anda ada lahan, sebaiknya nanam lah ya, buat jaga-jaga, minimal buat kita konsumsi, buat jaga stamina kita, jaga kesehatan kita. Jadi insya Allah ini binahong ini banyak manfaatnya. Tanaman yang merambat dan bisa hidup dengan mudah, dan rasanya juga dijadikan lalap aja udah enak. Semoga saja Anda yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang tidak sakit, mudah-mudahan Anda sehat terus. Konsumsi binahong akan lebih baik. Namun dijaga pola makannya, pola hidupnya, tentunya jangan terlalu makan banyak yang goreng-goreng, yang lemak-lemak, sehingga kita tetap sehat. Kemudian sekarang jaga juga protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan kita selalu mencuci tangan. Salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah. Salam terapi kasih, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.